Salam sejahtera saudara-saudara dimanapun berada. Jumpa lagi di Spiritual Journey Indonesia. Kali ini kita akan mengulik kisah perjalanan kawan-kawan dari Papua Barat yang sedang menimba pengalaman di Yogyakarta. Dalam hal ini, Bapak Pendeta Bambang Sumbodo hadir dan membimbing mereka. Dalam ibadah minggu kemarin, Pak Pendeta berbicara tentang orang miskin adalah aset gereja. Memang, di dunia ini, orang sering mengukur kekayaan dari apa yang bisa dilihat. Bangunan yang megah, kendaraan yang mewah, saldo yang terus bertambah. Tapi Yesus datang dengan ukuran yang berbeda. Ia berkata, "Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Jadi harta sejati kekayaan gereja adalah apa? Orang miskin. Jadi harta kekayaan sejati gereja adalah orang miskin. Sepertiga kekayaan Vatikan, emas, intan, berlian, dijual. Dan hari ini, kita diingatkan oleh Pendeta Bambang Sumbodo bahwa kekayaan gereja bukanlah emas atau perak, melainkan orang-orang miskin yang Tuhan percayakan untuk kita kasihi. Lebih dalam lagi, Pendeta Bambang Sumbodo atau Pak Dodo menyebutkan, mengapa Yesus menyebut mereka berbahagia? Karena seringkali orang yang miskin secara materi justru memiliki hati yang kaya akan iman. Mereka belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka mengerti arti doa yang tulus. Mereka merindukan keadilan, memohon pemulihan yang hanya datang dari Allah saja. Gereja yang hidup dalam teladan Kristus melihat kehadiran orang miskin bukan sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk melayani, untuk berbagi, dan mengalami kasih Kristus secara nyata. Seperti yang Yesus katakan dalam Matius 25 ayat 40, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Hari ini kita bersyukur, karena di tengah-tengah kita hadir saudara-saudara dari tanah yang jauh, Papua. Mereka datang untuk belajar, menimba ilmu, dan membawa harapan keluarga mereka. Tanah Papua adalah tanah yang indah. Gunung menjulang, laut membentang, hutan rimbun yang menyimpan kekayaan alam luar biasa. Tapi di balik keindahan itu, mereka juga membawa cerita tentang perjuangan. Perjalanan panjang ke sekolah, kerja keras sejak kecil, keterbatasan yang membentuk keteguhan hati. Cerita ini bukan untuk mengeluh, tapi untuk mengajarkan kita bahwa iman seringkali tumbuh subur di tanah yang penuh tantangan. Yesus tidak pernah berkata, "Berbahagialah kamu yang kaya, karena semua akan mudah." Ia justru berkata, "Berbahagialah kamu yang miskin." Karena disitulah kita belajar menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Bapa di surga. Saudara, jangan pernah merasa kecil atau tak berarti di mata Tuhan. Apa yang dunia pandang rendah, seringkali justru dipakai Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Dan setiap kali kita melihat saudara kita yang stays tekun dan setia, kita sedang melihat harta rohani yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Gereja yang sejati adalah gereja yang memeluk semua, yang dekat maupun yang jauh, yang kuat maupun yang lemah, yang kaya maupun yang miskin. Mari kita belajar saling menguatkan, karena saat satu bagian tubuh menderita, seluruh tubuh ikut merasakannya. Dan saat satu bagian bersukacita, seluruh tubuh pun ikut merayakannya. Harapan kita adalah ini, suatu hari nanti, setiap anak di negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan merasakan keadilan, kasih, dan pengharapan yang sama di dalam Kristus.
dan gereja akan menjadi saksi hidup dari kasih yang tak pernah berkesudahan. Ingatlah, kekayaan gereja bukanlah apa yang disimpan di lemari besi, tetapi siapa yang duduk di bangku-bangku ini. Selama kita mengasihi yang kecil, melayani yang lemah, dan merangkul yang jauh, kita sedang mengumpulkan harta di surga. Dan di sana tidak ada ngengat yang merusak, tidak ada karat yang menggerogoti, tidak ada pencuri yang membongkar dan mencuri. Gereja memegang teguh bahwa setiap manusia, tanpa memandang suku, warna kulit, atau latar belakang, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Di hadapan Kristus, kita semua memiliki martabat yang sama, hak yang sama, dan kasih yang sama. Tidak ada anak Tuhan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Firman Tuhan berkata, tidak ada orang Yahudi atau Yunani, hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kasih Allah turun menyertai saudara-saudara, membantu saudara-saudari dalam setiap langkah hidup, memenuhi hati saudara-saudari dalam sukacita pengharapan, memberkati semangat saudara-saudari dalam melakukan tintanya, dalam namanya, saudara-saudari akan berjalan dalam jalan kesepuan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pesan penting dari Pendeta Bambang Sumbodo untuk pelajar dari Papua menutup perjumpaan kita kali ini. Anak-anak yang terkasih, di tanah ini di bawah langit biru Papua, Tuhan sudah menanamkan benih yang istimewa di hati kalian. Bakat, keberanian, dan impian, semuanya sudah ada di dalam diri kalian sejak lahir. Tapi aku tahu, terkadang dunia bisa berkata sebaliknya. Ada yang meragukanmu. Ada yang mencoba membatasi langkahmu hanya karena kamu berasal dari tempat ini. Hari ini, aku ingin mengingatkan, kalian jauh lebih kuat, jauh lebih berharga daripada yang kalian kira. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pribadi berkarakter seperti Kristus dan menjadi gereja yang kaya di matanya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa tinggalkan komentarmu, like, dan subscribe. Gustim Berkai. Kayu kering, pulang ke
Ikuti channel Spiritual Journey Indonesia di YouTube. Kesaksian hidup, refleksi rohani, dan inspirasi harian. Klik sekarang YouTube, Tom Spiritual Journey Indonesia. Spiritual Journey Indonesia. Kesaksian hidup, refleksi rohani, dan inspirasi harian.